dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan memintanya kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Ya. Perikop judul share firman Tuhan pada pagi hari adalah iman yang berkuasa. Tentunya saudara sekalian, kita membaca apa yang kita barusan baca tadi, menceritakan tentang seorang perempuan, seorang ibu yang memperjuangkan untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Orang yang kalau di bangsa Israel di Timur Tengah, suku yang tidak diprioritaskan atau suku yang tidak menjadi pilihan Allah, tidak menjadi pilihan Tuhan. Bangsa yang tidak menjadi pilihan Tuhan, di samping dia juga tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga perempuan Kanaan ini untuk orang Israel adalah kasta yang paling rendah. Ya. Apalagi seorang perempuan di suku Israel itu termasuk gender yang tidak terlalu diprioritaskan. Ada tiga kasta yang ada di bangsa Israel pada saat itu. Yang pertama adalah perempuan yang kelasnya paling bawah, ya, tidak terlalu dianggap, adalah perempuan, orang cacat, dan yang terakhir adalah orang asing. Dan semua kategori ini masuk kepada perempuan Kanaan ini. Dia punya anak cacat, ya, dia orang Kanaan, orang kafir, dan dia orang asing untuk Israel. Sehingga pada saat dia mendengar Yesus ada di Sidon, ya, di Sidon. Sidon ini termasuk kota yang memiliki dewa-dewa penyembuhan, dewa Esmun namanya. Ya. Mungkin ibu ini tidak disebutkan namanya di sini, tapi hanya disebutkan kebangsaannya. Dia bersuku Kanaan. Ya. Dia mendengar Yesus ada di situ, makanya dia datang kepada Yesus. Dia berharap kepada Yesus untuk disembuhkan anaknya dari kerasukan setan. Sehingga dia dengan tidak malu, dia datang kepada Yesus. "Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah anakku yang lagi sakit kerasukan setan." Tentunya kalau kita baca, kita bisa melihat bahwa ibu ini luar biasa perjuangannya, luar biasa imannya, ya, luar biasa perjuangannya. Ya, dia berusaha semakin ditolak, ya, karena dia berteriak-teriak, karena di bangsa Israel saat itu pantang bagi seorang perempuan berbicara dengan seorang rabi. Yesus adalah rabi. Ya. Pantang berbicara di depan umum maksudnya. Sehingga pada saat dia mau berbicara kepada Yesus, dia dihalangi-halangi oleh murid-muridnya. Tetapi perempuan ini tidak pantang menyerah, ya, tidak mundur. Ya. Dia semakin dihalangi, semakin dia maju untuk mendekati Yesus. Semakin dia berseru-seru kepada Yesus. Kalau kita baca, kita lihat dari pasal yang ayat yang 23 ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Berarti Yesus tidak meresponnya. Yesus tidak meresponnya. Ya. Ya, tentunya pada saat Yesus tidak meresponnya, para murid berkata kepada Yesus, "Rabi, suruhlah, katakanlah kepada perempuan untuk menjauhi dari rombongan ini." Ya. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
semakin kuat, ya, semakin kuat bahwa perempuan itu harus disingkirkan, jangan diikuti rombongan Yesus pada saat itu. Ya, akan tetapi perempuan yang anaknya kerasukan setan itu bukan semakin mundur. Ya, dia semakin maju dan berteriak-teriak, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah anakku. Ya. Akhirnya Yesus merespon. Yesus merespon dengan kalimat yang sebenarnya kalimat yang menolak dengan halus, ya, menolak dengan halus. Yesus mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Ini adalah penolakan Kristus Yesus yang cukup keras, tapi halus. Ya. Artinya, kalau kita mau lihat di sini, itu tadi, karena kembali kepada etnis, kebangsaan, Kanaan yang dianggap kafir, tidak diprioritaskan di Israel, sehingga Tuhan Yesus merespon dengan menolak dengan halus, kalau boleh kita katakan. Ya. Boleh kita katakan oleh halus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, anjing. Tentunya hal ini buat perempuan itu cukup terpukul, ya. Yesus sudah menolak halus. Ya. Tapi dia tidak pantang mundur, menyerah, angkat tangan, pulang. Tidak. Dia tetap ngotot. Dia percaya, ya. Dia percaya dan makanya dia bisa ibaratkan mengkantar balik statement dari Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang seperti ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Luar biasa sekali, ya. Artinya perempuan itu bisa mengkantar pernyataan yang disampaikan Tuhan Yesus bahwa anjing, ya, anjing yang dikatakan di sini sebenarnya kalau saya baca dia pakai pengertian bahasa Yunani. Jadi seperti ini. Anjing ini adalah pengertiannya adalah anak-anak anjing sebenarnya, bukan anjingnya, tapi anak-anak anjing. Jadi anjing makan remah-remah dari meja remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya gini, setiap orang yang memelihara binatang piaraannya di rumah pasti dia akan memberi makan. Ya, kalau kita pelihara anjing, pasti kita akan kasih makan. Dan perempuan ini memikirkan bahwa kasih Tuhan Yesus itu menembus segala ruang dan waktu. Artinya kebaikan Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus itu pasti akan turun kepada dia, turun kepada perempuan ini dan anaknya. Dan ternyata benar. Apa yang diperjuangkan perempuan ini, Tuhan Yesus meresponnya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya kalau kita lihat sepintas ini bagaimana perjuangan seorang ibu, walaupun dia sudah ditolak oleh murid-murid Tuhan Yesus, dia bahkan sudah tidak direspon oleh Tuhan Yesus itu sendiri, tapi dia tidak pantang menyerah. Dengan ketidakberdayaannya, dengan ketidaklayakannya, dia sebagai orang asing, seorang wanita yang memiliki anak cacat, dan dia bukan orang Israel, tapi dia percaya kesembuhan itu bisa dapat daripada Tuhan Yesus. Dan ternyata dia mendapatkannya. Dia mendapatkan kesembuhan itu. Bukan hanya dia saja, bukan hanya anaknya saja, tapi dia juga diselamatkan. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan mengenai kebenaran firman Tuhan, iman yang berkuasa. Ya, kenapa saya memilih iman yang berkuasa? Karena seperti apa yang kita baca tadi, karena iman seorang ibu yang pantang menyerah, yang tekun, apapun yang terjadi, walaupun ditolak dia tetap maju, walaupun dia sudah tidak direspon, tapi dia tetap berusaha, karena dia percaya pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Dan ternyata benar. Bukan hanya kesembuhan anaknya, tapi jiwanya juga diselamatkan. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bahwa setiap anak-anak Tuhan memahami bahwa iman adalah suatu kepercayaan yang timbul di dalam hati, yang sungguh-sungguh meyakini tentang semua janji-janji Tuhan, dan kemudian ditempatkan
dalam kehidupan sehari-hari. Ya, iman itu adalah muncul dalam hati kita. Perempuan ini sungguh sangat beriman. Ini menjadi contoh teguran bagi kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita mengimani akan Kristus. Bagaimana kita di tengah pergumulan, di tengah persoalan di dalam kehidupan kita, Tuhan membutuhkan iman kita, kepercayaan kita akan Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita. Iman terbagi dari dua dimensi. Kalau boleh kita lihat dari dua dimensi, ada iman yang secara aktual, ada iman yang secara eskatologi. Eskatologi ini adalah ilmu teologi ya. Dia masih masuk dengan ilmu teologi. Aktual artinya bahwa iman memberikan dampak jelas dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perbuatan-perbuatan maupun berkat-berkat kehidupannya. Ya, kalau kita orang beriman tentunya tidak harus kelihatan dari kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Ya. Jadi katanya iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Makanya sangat aktual sekali dikatakan bahwa iman itu memberikan dampak jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari menyatakannya termasuk ini. Kita ke gereja ini adalah bentuk dari aktual dari keimanan kita akan Kristus. Ya, ini adalah bentuk aktualnya. Sedangkan untuk eskatologi adalah bahwa iman menentukan masa depan. Eskatologi ini adalah ilmu teologi yang mempelajari tentang akhir dari dunia ini. Ya. Manusia dilahirkan, kematian dan diadili. Eskatologi adalah bagian dari ilmu teologi yang mempelajari kehidupan, ya. Akhir dari kehidupan, masa depan. Masa depan kita apa? Kenapa ada bilang eskatologi? Karena kalau kita beriman eskatologi, artinya kita percaya pada saat kita mengimani Kristus, kita akan diselamatkan. Kita akan menikmati surga pada saat kita menikmati. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan iman itu ada dua dimensi, yaitu aktual dan eskatologi. Namun demikian ada jenis-jenis iman ya. Jenis-jenis iman ya. Dibagi ada iman yang mati. Yang dimaksud dengan iman yang mati adalah iman tanpa perbuatan, baik dalam adalah iman yang kosong atau iman yang mati. Ibarat tubuh tanpa jiwa mati. Artinya kosong, tidak hidup, tidak bekerja dan tidak berguna. Yang ini bisa kita lihat dari Yakobus 2 ayat 26 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, perbuatan ini adalah menunjukkan bahwa kita orang Kristen. Ya, kita ke gereja, kita mengikuti ibadah-ibadah, ya. Kita saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini adalah salah satu perbuatan bahwa kita mengimani akan Kristus. Kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, di mana tempat kita berada. Itulah iman dan perbuatan. Perbuatan bukan hanya menceritakan kebaikan Tuhan, tapi ikut ya, termasuk salah satunya ya kebaikan-kebaikan seperti kita buka pos PI itu dalam menunjukkan keimanan kita, iman akan Kristus. Perbuatan-perbuatan kita ya tadi, bagaimana kita membantu orang yang susah, membantu anak-anak ya. Kalau sekarang di kerja kita, pos PI itu diprioritaskan untuk membantu anak-anak bersekolah. Ya. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan dari iman kita akan Kristus. Kasih Kristus yang ditunjukkan kepada kita, ya kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah perbuatan-perbuatan dari iman kita, menunjukkan bahwa iman kita itu tidak mati, iman kita itu hidup. Yang kedua adalah iman yang kecil. Iman beriman namun tidak mampu menghadapi tantangan hidup, apalagi tantangan yang besar.
persoalan yang besar. Ya, iman yang kecil. Persoalan itu cukup banyak, pergumulan cukup banyak. Tapi kita kadang-kadang rasanya tidak sanggup. Ini kategorinya iman yang kecil. Ya, gampang kalah gitu, gampang menyerah. Ya, tidak seperti perempuan tadi. Kalau perempuan itu memiliki iman yang kecil, tentunya dia sudah pulang. Ya, pada saat dihalangi oleh para muridnya, dia sudah kembali ke rumahnya. Pada saat Yesus tidak merespon, dia sudah kalah arang, kata orang. Udahlah, berarti sudah ini nasib saya, udahlah pulanglah. Kalau memang anak saya mau meninggal, mau mati, sudah ajalnya, udah nasibnya gitu. Ya, kalau imannya kecil seperti itu, tentunya tidak ada berkah, tidak ada mujizat yang bisa saksikan. Tapi perempuan itu memiliki iman yang sungguh luar biasa. Yang ketiga adalah iman yang rapuh. Beriman namun mudah goyah bahkan murtad. Ya. Mudah goyah bahkan murtad. Tentunya banyak sekali ya. Kemarin ada keponakan kita yang nyebrang. Nah, itu iman yang rapuh, gampang goyah. Akhirnya dia meninggalkan kepercayaan kepada Kristus. Murtad. Ya. Itulah iman yang rapuh, yang gampang diombang-ambingkan. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita juga, di manakah kita ini sebenarnya? Apakah kita termasuk iman yang mati, iman yang kecil, iman yang rapuh, ataupun iman yang bergantung? Ada juga iman yang bergantung. Ya, iman yang bergantung adalah beriman namun bergantung kepada orang lain. Ya, saya beriman tapi saya tergantung kepada orang lain. Kalau orang lain tidak ke gereja, saya tidak ke gereja. Kalau orang lain tidak datang ke ibadah, saya tidak datang ke ibadah. Orang lain melakukan hal-hal yang saya turut ikut bekerja sama juga. Itulah iman yang bergantung. Jadi tidak punya prinsip. Ya. Artinya bisa ke kiri, bisa ke kanan, abu-abu. Ya. Iman yang bergantung, iman abu-abu, nggak jelas. Ya. Ya, kalau kawan dia ke gereja, dia ke gereja. Kalau dia nggak ke gereja, dia nggak ke gereja. Nah, iman itu iman yang bergantung, bisa bergantung kepada orang lain, bergantung situasi. Kalau situasi tidak lagi enak, malas berdoa. Kalau situasi lagi tekanannya cukup keras, rajin dia berdoa. Ya, kalau dia negara pada saat dia lagi tenang, berada di zona nyaman, dia melupakan ibadah, dia melupakan gereja, dia melakukan berdoa. Inilah iman yang bergantung itu. Ya. Apakah saudara termasuk di iman yang bergantung? Tidak, tentunya ya. Kita iman yang diingatkan Tuhan adalah iman biji sesawi, iman yang hidup dan bertumbuh. Ya. Iman yang hidup dan bertumbuh. Yaitu kelihatan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita sangat mengimani, kita mengikuti ibadah, kita mengikuti gereja, datang ke gereja dan sebagainya. Itulah iman yang hidup dan bertumbuh. Ya. Tentunya dalam kehidupan kita tuh terpancar suatu hal yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kita semakin semangat untuk melayani Tuhan, semakin semangat untuk ke gereja, beribadah, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, baca Alkitab, benarkan khotbah. Itulah iman yang bertumbuh, iman yang hidup dan bertumbuh. Dan Tuhan inginkan kepada kita adalah iman yang besar, iman yang terus melalui latihan dan ketergantungan mutlak kepada Allah. Inilah Tuhan yang inginkan. Ya, dari 4 ya, dari 5 iman, 1 yang Tuhan inginkan. Ya. Yaitu iman yang besar, yang bergantung kepada Tuhan. Ya. Kita kadang-kadang merasa kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kita bergantung kepada hal yang ada pada diri kita. Kita tidak mau bergantung kepada Tuhan. Tapi Tuhan inginkan kepada kita menjadi orang yang bergantung penuh, mutlak kepada Tuhan. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, apapun yang kita hadapi, kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan tentunya kita harus lihat bagaimana iman itu bisa tumbuh di dalam hati kita. Kita dari awal sudah berbicara iman, tapi bagaimana menimbulkan iman itu timbul dari hati kita, sehingga kita menjadi orang yang percaya.
Yang ketiga, yang keempat, timbulnya iman seseorang. Ya. Timbulnya iman seseorang dikarenakan oleh pendengaran. Maaf mata saya ada kurang terang. Akan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, baik lewat baca Alkitab, ibadah, dan puji-pujian. Ya, pendengaran. Lewat baca Alkitab, lewat puji-pujian, dan lewat ibadah. Itu termasuk hal-hal yang menimbulkan keimanan kita akan Tuhan. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, mendengarkan khotbah di YouTube itu kan sangat banyak sekali. Saya suka sekali kalau mendengarkan khotbah Peter Guntur. Ya, kalau Bapak Ibu bisa buka YouTube Peter Guntur, bagus sekali khotbahnya. Ya, dulu saya suka dengan Pak Gilbert, tapi sejak Ibu Gembala bilang coba dengan Peter Guntur. Peter itu bagus sekali, baik sekali. Khotbahnya sederhana, kata-kata mudah dicerna, tapi keras. Ya, buat kita keras sekali. Menjadi seorang Kristen tidak gampang, tidak gampang. Ya. Sungguh luar biasa. Kalau kita punya waktu, saya selalu mendengar kalau malam. Kadang-kadang pagi sebelum mau pergi kerja, ambil sarapan pakai sepatu, saya dengar sebentar. Bagus sekali sebenarnya untuk Peter Guntur ini. Dia bukan hanya berkhotbah untuk jemaat, tapi berkhotbah untuk hamba-hamba Tuhan juga. Bagaimana hidup bagi seorang Kristen yang sejati. Bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Banyak sekali materi, dan materi-materinya materi-materi yang realita dengan kehidupan kita. Bagaimana membereskan hati, bagaimana melepaskan dari dosa pencabulan, ya. Bagaimana kita tidak sakit hati, bagaimana kita tidak dendam. Seperti khotbah-khotbah ini sederhana, tapi penggaliannya sangat dalam. Durasinya bisa 45 menit. Tapi menurut saya yang saya sering dengar Peter Guntur itu sangat gampang dicerna. Ya, sambil kita duduk-duduk di rumah kita bisa dengar, sambil tiduran, sebelum tidur kita dengar. Sangat sungguh luar biasa, sangat memberkati. Yang berikutnya adalah pendidikan keluarga yang menanamkan iman. Ya, pendidikan keluarga penting. Ya, kita bisa buka Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 7. Ulangan 6 Ulangan 6 ayat 4. Ya. Berikutnya seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya. Itulah salah satu mengimani, membuat iman kita timbul adalah lewat pengajaran di dalam keluarga kita. Ini persoalan yang bukan gampang tentunya ya. Mengajarkan anak-anak tentang firman Tuhan, kalau masih kecil agak mudah, tapi udah agak besar, ada banyak statementnya dia. Bahkan mungkin dia lebih pintar dari kita. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mengajarkan anak kita siang dan malam, di mana tempatnya pun, segala tempat kita bisa ajarkan. Mau kita sambil baring-baring, mau duduk, mau di dalam rumah, di luar rumah, tetap kebenaran firman itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Makanya dibilang timbulnya iman seseorang itu dari pendengaran, dari puji-pujian, dari ibadah, dari pergaulan, dari pendidikan keluarga. Berikutnya dari pergaulan. Dengan orang yang beriman,
tentunya pergaulan kita, ya, kita bergaul dengan orang-orang yang beriman. Sehingga pada saat kita bergaul dengan orang yang sesat, tentunya iman itu pun membawa kita kepada kesesatan. Jadi pergaulan dengan orang-orang yang penting sekali. Pergaulan dengan orang-orang gereja, ya, khususnya kepada anak-anak kita, ya, bergaul dengan sama pemuda gereja, atau kita bergaul dengan orang-orang yang tentunya secara kerohaniannya baik, ya. Tentu itu membawa dampak pada keimanan kita semakin hari, semakin bertumbuh, semakin hidup, dan semakin kuat. Makanya pergaulan itu menentukan kita. Kalau kita bergaul, tentu makanya ada pepatah mengatakan kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, tentunya kita wangi katanya. Tapi kalau kita bergaul dengan seorang yang misalnya pencuri, kita akan melakukan hal yang sama. Benar, karena iman itu tumbuh termasuk pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak malas ke gereja, tidak mau beribadah, kita akan mengikuti hal yang sama. Ya, pergaulan kita menentukan di mana kita berada. Tapi kalau kita mau iman kita semakin tumbuh, kita bergaul dengan orang-orang yang secara keimanan kerohaniannya baik, sehingga iman kita semakin hari semakin baik. Yang berikutnya adalah latihan-latihan rohani. Di tengah masalah dan pergumulan hidup, perlulah latihan-latihan untuk beribadah. Latihan-latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna untuk segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup maupun untuk hidupnya akan datang. Maksudnya di sini adalah latihan-latihan rohani. Latihan-latihan rohani, persoalan-persoalan yang kita hadapi, banyak pergumulan yang kita hadapi. Itu kita anggap itu bukan sebagai persoalan, tapi sebagai latihan kita. Latihan membangun keimanan kita. Latihan bagaimana kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Apapun persoalan, pergumulan rumah tangga, keluarga, kesehatan, ya. Kalau saya kesehatan pergumulannya, saya baca ini, saya pikir ya sangat terberkati sekali, ya benar. Kita harus betul-betul kita anggap itu sebagai latihan. Kadang-kadang mau juga datang manusia, aduh, kayaknya sudah berakhir. Tapi enggak, ini kita anggap sebagai latihan. Ini memicu kita, mengimani kita, menumbuhkan iman kita semakin hari semakin kuat. Ya, semakin hari tentunya apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita pikirkan itu mungkin bisa terlaksanakan. Walaupun kadang-kadang juga ada hal yang kita pikirkan bisa, tapi bisa mengecewakan. Tapi itu tidak masalah. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk tetap teguh, seperti perempuan Kanaan itu, pantang menyerah, ya, fighting gitu, ya. Ya, bagaimana dia menghadapi penolakan, bagaimana dia tidak direspon oleh Tuhan Yesus, tapi dia tidak pantang menyerah. Itu mengingatkan kepada kita perlu latihan, kita perlu persoalan. Makanya pergumulan itu, kata firman Tuhan, tidak lebih daripada kekuatan kita. Ya. Kalau sudah melebihi, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Artinya apa yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi saat ini tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan memberikan percobaan, Tuhan memberikan pergumulan kita setiap hari. Tentunya Tuhan itu bisa kita lalui, tentunya bisa kita lewati, kita bisa hadapi apapun itu. Karena persoalan kita hadapi tidak melebihi dari batas kekuatan kita. Makanya perlu adalah latihan-latihan rohani, sehingga kita semakin hari kita beriman kepada Tuhan semakin berkualitas. Yang berikutnya adalah kualitas orang beriman. Ya. Orang beriman tidak mudah terpengaruh oleh bujukan-bujukan duniawi. Inilah kualitas. Tidak gampang hanyut, tidak sampai murtad kita. Ya, bujukan-bujukan duniawi macam-macam kan. Kau ikutlah, kau ikut ke saya, nanti kamu kasih ini, kasih duit seperti ini, ayo kita korupsi, ayo kita tipu, dan sebagainya. Kalau kau tipu, kau bisa untung. Hal-hal duniawi. Jadi kalau orang yang berkualitas, orang yang memiliki iman yang punya kualitas yang hajar, dia tidak mudah terpengaruh oleh bujukan-bujukan duniawi. Berikutnya, memiliki prinsip yang teguh di dalam kehidupan. Punya prinsip, ya.
Kalau orang sudah mau bawa kita masuk ke jurang, jangan mau. Orang bawa kita ke murtad, jangan mau. Kita punya prinsip bahwa bagi saya hidup, bagi saya kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Yaitu bentuk keimanan kita. Ya. Apapun yang terjadi, ya kita tetap percaya kepada Kristus. Sehingga kita memiliki prinsip yang teguh di dalam kehidupan. Dimanapun selalu berpengaruh dan menjadi berkat. Ya. Ini kualitas. Dimanapun berpengaruh dan selalu menjadi berkat. Ya. Dimanapun kita berada, kita orang yang disegani, kita yang orang yang diminta pikiran, dan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Ini hal yang tidak mudah juga bagi kita tentunya. Ya, karena di mana kita bergaul, tentunya kualitas iman kita, kekristenan kita itu harus kita tonjolkan, sehingga orang bisa melihat kita menjadi berkat bagi dia dengan kehidupan kita. Tetap tenang dalam segala perkara. Ya, tetap tenang. Apapun persoalannya tetap tenang. Ya, tidak banyak juga. Saya kadang-kadang gak tenang juga kalau ada persoalannya. Kadang-kadang mau gelisah. Tapi orang punya kualitas iman yang oke, dia tetap tenang dalam apapun persoalan yang hadapinya. Di sini kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang punya kualitas, orang beriman yang punya kualitas. Apapun persoalan kita hadapi, kita tetap percaya, kita tetap tenang karena kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Bersukacita menghadapi masa yang sukar. Ya, ini tersulit ya. Bersukacita menghadapi masa-masa yang sukar. Ya, saat ini kan termasuk masa-masa yang sukar kan? Sulit, perekonomian lagi macet, usaha tidak selalu jalan, ya. Tapi kita diperintahkan Tuhan untuk bersukacita, ya. Kita diminta untuk bersukacita di masa-masa sukar ini, ya. Itu menunjukkan kualitas iman kita. Itu menunjukkan iman kita yang sesungguhnya, ya, sesungguhnya iman kita yang sejati. Di saat kita susah, kita diminta untuk bersukacita. Selalu bergantung pada janji-janji Tuhan. Ya. Selalu kita percaya, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti menolong. Kita percaya Tuhan selalu ikut campur dalam kehidupan kita. Yang tujuan terakhir, mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya. Mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya. Artinya Tuhan harus menjadi number one di dalam kehidupan kita. Ya. Mendahulukan Tuhan itu tadi, termasuk kita ke ibadah, termasuk kita ke gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, kita utamakan Tuhan daripada mungkin pekerjaan kita atau hal-hal yang lain. Tuhan harus menjadi yang nomor satu. Ya, yang terakhir dari iman yang berkuasa, bahwa iman dapat menyelamatkan. Ya. Pandangan Alkitab tentang iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kalau kita orang benar, kita akan hidup oleh iman. Iman kita yang menghidupkan kita. Iman kita yang membuat kita bersukacita. Apapun persoalan di masa sukar apapun, kita harus bersukacita. Karena itulah orang benar hidup karena iman, hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Yang kedua, iman dapat menyelamatkan. Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini perempuan PSK ya. Ya. Jadi iman kita lah yang menyelamatkan kita. Kita percaya sudah kematian ada surga bagi kita orang yang percaya. Ada kehidupan lain bersama Bapa di surga. Itulah bentuk dari keimanan kita.
Itulah bentuk dari apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan, karena kita percaya sudah kita mati ada kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus di surga. Iman mendatangkan damai sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena iman kita dalam bentuk orang yang telah dibenarkan. Tentunya kehidupan kita harus damai sejahtera. Kehidupan kita harus membawa damai bagi saudara kita, bagi istri, suami kita, bagi tetangga kita, bagi teman kita. Ya, damai sejahtera. Itulah bentuk dari keimanan kita akan Kristus Yesus. Tapi kalau kita kacau balau, ya, kalau kita sikit-sikit buat kita berantem sama tetangga atau teman, bagaimana kita mau menyatakan kita beriman? Padahal Tuhan menuntut kita untuk damai sejahtera. Karena kita percaya apa yang kita lakukan ini bentuk dari iman kita. Yesus, damai sejahtera yang kita dapatkan dari Kristus Yesus. Iman memadamkan serangan si jahat. Ya, dalam Yakobus 2 ayat 15, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetaran. Artinya bahwa iman memadamkan serang si jahat. Pikiran-pikiran negatif kita juga dengan beriman kita akan menjadi positif. Niat-niat jahat kita, rencana-rencana, kadang-kadang pikiran dan hati itu mau jadi negatif, mau berpikir hal-hal yang lain. Tapi karena kita percaya, kitalah orang-orang yang beriman, itu akhirnya tidak menjadi kenyataan. Tidak akan kita pikirkan, bahkan kita buang jauh-jauh dari pikiran dan hati kita. Sehingga seperti apa? Setan aja tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang satu. Bahkan dia gemetar ya, mendengar nama Tuhan itu. Yang terakhir adalah iman tanpa perbuatan adalah kosong dan mati. Ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman, ada padaku, ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa ada perbuatan. Aku akan tunjukkan dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai anakku yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, sekali lagi Tuhan mau menyatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Faith in action. Faith in action artinya iman adalah perbuatan. Iman kita menunjukkan perbuatan-perbuatan kita di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ke gereja adalah bentuk dalam keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, walaupun masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang Kristen, yang mengakui, yang di KTP-nya tertulis beragama Kristen, tapi pada hari Minggu dia ke pantai, pada hari Minggu dia bekerja, pada hari Minggu dia berlibur, dia tidak datang ke gereja. Itulah iman tanpa perbuatan adalah kosong, adalah mati. Dan kesimpulannya adalah jalan hidup kita hari ini ditentukan oleh keberadaan iman kita. Karena itu milikilah iman, peliharalah iman dan tetaplah beriman. Maka oleh iman kita akan melihat perkara-perkara yang besar, yang luar biasa, dan beroleh hidup dalam kelimpahan. Ya, Tuhan mau ingatkan kepada kita dalam kehidupan kita, tentunya iman kita ini adalah hal yang paling penting.
pelihara iman kita, tetaplah beriman. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan bel dan singer. Kemurahan Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami Tuhan dengan penuh kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Tak terbalaskan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di awal bulan Juli kami telah memasukinya ya Bapa. Kami telah melewati 6 bulan Tuhan dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah terhitungkan di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau urapi hamba-Mu akan menyampaikannya. Kami percaya Tuhan, apa yang boleh hamba sampaikan Tuhan, itulah isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan, atau setiap kami yang menyaksikan lewat video online ya Bapa, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Urapi hati pikiran kami agar kami terfokus kepada firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Kita akan baca berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Perikop pada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan memintanya kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anak asuhmu. Haleluya. Ya. Perikop judul share firman Tuhan pada pagi hari adalah iman yang berkuasa. Tentunya saudara sekalian, kita membaca apa yang kita barusan baca tadi, menceritakan tentang seorang perempuan, seorang ibu yang memperjuangkan untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Tentunya perjuangan ini satu perjuangan yang cukup berat ya, apalagi dia seorang Kanaan. Kanaan ini untuk bangsa Israel pada saat itu adalah orang kafir. Ya. Kenapa? Karena orang Kanaan ini orang yang kalau di bangsa Israel itu Timur Tengah, suku yang tidak diprioritaskan atau suku yang tidak menjadi pilihan Allah, tidak menjadi pilihan Tuhan. Bangsa yang tidak menjadi pilihan Tuhan, di samping dia juga tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga perempuan Kanaan ini untuk orang Israel ini adalah kasta yang paling rendah ya. Apalagi seorang perempuan di suku Israel itu termasuk gender yang tidak terlalu diprioritaskan. Ada tiga kasta yang ada di bangsa Israel pada saat itu. Yang pertama adalah perempuan yang kelas yang paling bawah ya, tidak terlalu dianggap adalah perempuan, orang cacat, dan yang terakhir adalah orang asing. Dan semua kategori ini masuk kepada perempuan Kanaan ini. Dia punya anak cacat, ya, dia orang Kanaan, orang kafir, dan dia orang asing untuk Israel. Sehingga pada saat dia mendengar Yesus ada di Sidon, ya di Sidon. Di Sidon ini termasuk kota yang memiliki dewa-dewa penyembuhan, dewa Esmun namanya. Ya. Mungkin ibu ini tidak disebutkan namanya di sini, tapi hanya disebutkan kebangsaannya. Dia bersuku Kanaan. Ya. Dia mendengar Yesus ada di situ, makanya dia datang kepada Yesus. Dia berharap kepada Yesus untuk disembuhkan anaknya dari kerasukan setan. Sehingga dia dengan tidak malu dia datang kepada Yesus. "Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah anakku yang lagi sakit kerasukan setan." Tentunya kalau kita baca, kita bisa melihat bahwa ibu ini luar biasa perjuangannya, luar biasa imannya ya, luar biasa perjuangannya. Ya, dia berusaha semakin ditolak ya, karena dia berteriak-teriak, karena di bangsa Israel saat itu pantang bagi seorang perempuan berbicara dengan seorang rabi. Yesus adalah rabi. Ya. Pantang berbicara di depan umum maksudnya. Sehingga pada saat dia mau berbicara kepada Yesus, dia dihalang-halangi oleh murid-muridnya. Tetapi perempuan itu tidak pantang menyerah, ya, tidak mundur. Ya. Dia semakin dihalangi, semakin dia maju untuk mendekati Yesus. Semakin dia berseru-seru kepada Yesus. Kalau kita baca, kita lihat dari pasal yang ayat yang 23 ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi berarti Yesus tidak meresponnya. Yesus tidak meresponnya. Ya. Ya, tentunya pada saat Yesus tidak meresponnya, para murid berkata kepada Yesus, "Rabi, katakanlah kepada perempuan untuk menjauhi dari rombongan ini." Ya.
Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Semakin kuat, ya, semakin kuat bahwa perempuan itu harus disingkirkan, jangan diikuti rombongan Yesus pada saat itu. Ya, akan tetapi perempuan yang anaknya kerasukan setan itu semakin mundur. Ya, dia semakin maju dan berteriak-teriak, "Tuhan, kasihanilah aku, Tuhan, kasihanilah anakku." Ya. Akhirnya Yesus merespon dengan kalimat yang sebenarnya kalimat yang menolak dengan halus, ya, menolak dengan halus. Yesus mengatakan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya. Ini adalah penolakan Kristus Yesus yang cukup keras, tapi halus. Ya. Artinya, kalau kita mau lihat di sini, itu tadi kembali kepada etnis, kebangsaan, Kanaan yang dianggap kafir, tidak diprioritaskan di Israel, sehingga Tuhan Yesus merespon dengan menolak dengan halus, kalau boleh kita katakan. Ya. Boleh kita katakan menolak halus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, anjing. Tentunya hal ini buat perempuan itu cukup terpukul, ya. Yesus sudah menolak halus. Ya. Tapi dia tidak pantang mundur, menyerah, angkat tangan, pulang. Tidak. Dia tetap ngotot. Dia percaya, ya. Dia percaya, dan makanya dia bisa ibaratkan mengkanter balik statement dari Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang seperti ini. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhannya." Luar biasa sekali, ya. Artinya perempuan itu bisa mengkanter pernyataan yang disampaikan Tuhan Yesus bahwa anjing, ya, anjing yang dikatakan di sini sebenarnya kalau saya baca dia pakai pengertian bahasa Yunani. Jadi seperti ini. Anjing ini adalah pengertiannya adalah anak-anak anjing sebenarnya, bukan anjingnya, tapi anak-anak anjing. Jadi anjing makan remah-remah dari meja, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya gini, setiap orang yang memelihara binatang piaraannya di rumah pasti dia akan memberi makan. Ya, kalau kita piara anjing, pasti kita akan kasih makan. Dan perempuan ini memikirkan bahwa kasih Tuhan Yesus itu menembus segala ruang dan waktu. Artinya kebaikan Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus itu pasti akan turun kepada dia, turun kepada perempuan ini dan anaknya. Dan ternyata benar, apa yang diperjuangkan perempuan ini, Tuhan Yesus meresponnya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya kalau kita lihat sepintas ini bagaimana perjuangan seorang ibu, walaupun dia sudah ditolak oleh murid-murid Tuhan Yesus, dia bahkan sudah tidak direspon oleh Tuhan Yesus itu sendiri, tapi dia tidak pantang menyerah. Dengan ketidakberdayaannya, dengan ketidaklayakannya, dia sebagai orang asing, seorang wanita yang memiliki anak cacat, dan dia bukan orang Israel, tapi dia percaya kesembuhan itu bisa dapat daripada Tuhan Yesus. Dan ternyata dia mendapatkannya. Dia mendapatkan kesembuhan itu. Bukan hanya dia saja, bukan hanya anaknya saja, tapi dia juga diselamatkan. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan mengenai kebenaran firman Tuhan, iman yang berkuasa. Ya, kenapa saya memberi judul iman yang berkuasa? Karena seperti apa yang kita baca tadi, karena iman seorang ibu yang pantang menyerah, yang tekun, apapun yang terjadi, walaupun ditolak dia tetap maju, walaupun dia sudah tidak direspon, tapi dia tetap berusaha, karena dia percaya pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Dan ternyata benar, bukan hanya kesembuhan anaknya, tapi jiwanya juga diselamatkan. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bahwa setiap anak-anak Tuhan memahami bahwa iman adalah suatu kepercayaan yang timbul di dalam hati,
yang sungguh-sungguh meyakini tentang semua janji-janji Tuhan dan kemudian ditempatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, iman itu adalah muncul dalam hati kita. Perempuan ini sungguh sangat beriman. Ini menjadi contoh teguran bagi kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita mengimani akan Kristus. Bagaimana kita di tengah pergumulan, di tengah persoalan di dalam kehidupan kita, Tuhan membutuhkan iman kita, kepercayaan kita akan Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita. Iman terbagi dari dua dimensi. Kalau boleh kita lihat dari dua dimensi, ada iman yang secara aktual, ada iman yang secara eskatologi. Eskatologi ini adalah ilmu teologi ya, dia masih masuk dengan ilmu teologi. Aktual artinya bahwa iman memberikan dampak jelas dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perbuatan maupun berkat-berkat kehidupannya. Ya, kalau kita orang beriman tentunya tidak harus kelihatan dari kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Ya. Jadi katanya iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Makanya sangat aktual sekali dikatakan bahwa iman itu memberikan dampak jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari menyatakannya, termasuk ini, kita ke gereja ini adalah bentuk dari aktual dari keimanan kita akan Kristus. Ya, ini adalah bentuk aktualnya. Sedangkan untuk eskatologi adalah bahwa iman menentukan masa depan. Eskatologi ini adalah ilmu teologi yang mempelajari tentang akhir dari dunia ini. Ya. Manusia dilahirkan, kematian dan diadili. Eskatologi adalah bagian dari ilmu teologi yang mempelajari kehidupan, ya, akhir dari kehidupan, masa depan. Masa depan kita apa? Kenapa dibilang eskatologi? Karena kalau kita beriman eskatologi, artinya kita percaya pada saat kita mengimani Kristus, kita akan diselamatkan. Kita akan menikmati surga pada saat kita menikmati. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan iman itu ada dua dimensi, yaitu aktual dan eskatologi. Namun demikian ada jenis-jenis iman ya. Jenis-jenis iman ya. Dibagi ada iman yang mati. Yang dimaksud dengan iman yang mati adalah iman tanpa perbuatan, baik dalam adalah iman yang kosong atau iman yang mati. Ibarat tubuh tanpa jiwa mati. Artinya kosong, tidak hidup, tidak bekerja dan tidak berguna. Yang ini bisa kita lihat dari Yakobus 2 ayat 26 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, perbuatan ini adalah menunjukkan bahwa kita orang Kristen, ya kita ke gereja, kita mengikuti ibadah-ibadah, ya. Kita saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini adalah salah satu perbuatan bahwa kita mengimani akan Kristus. Kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, di mana tempat kita berada. Itulah iman dan perbuatan. Perbuatan bukan hanya menceritakan kebaikan Tuhan, tapi ikut, ya termasuk salah satunya, ya kebaikan-kebaikan seperti kita buka pos PI itu dalam menunjukkan keimanan kita, iman akan Kristus. Perbuatan-perbuatan kita ya tadi, bagaimana kita membantu orang yang susah, membantu anak-anak ya. Kalau sekarang di kerja kita, pos PI itu diprioritaskan untuk membantu anak-anak bersekolah. Ya. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan dan iman kita akan Kristus. Kasih Kristus yang ditunjukkan kepada kita, ya kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah perbuatan-perbuatan dan iman kita menunjukkan bahwa iman kita itu tidak mati, iman kita itu hidup. Yang kedua adalah iman yang kecil.
Iman beriman namun tidak mampu menghadapi tantangan hidup, apalagi tantangan yang besar, persoalan yang besar. Ya, iman yang kecil. Persoalan itu cukup banyak, pergumulan cukup banyak, tapi kita kadang-kadang rasanya tidak sanggup. Ini kategorinya iman yang kecil. Ya, gampang kalah, gitu, gampang menyerah. Ya, tidak seperti perempuan tadi. Perempuan itu memiliki iman yang kecil, tentunya dia sudah pulang. Ya, pada saat dihalang-halangi oleh para muridnya, dia sudah kembali ke rumahnya. Pada saat Yesus tidak merespon, dia sudah kalah arang, kata orang. Udahlah, berarti sudah ini nasib saya, udahlah pulanglah. Kalau memang anak saya mau meninggal, mau mati, sudah ajalnya, udah nasibnya gitu. Ya, kalau imannya kecil seperti itu tentunya tidak ada berkah, tidak ada mujizat yang bisa saksikan. Tapi perempuan itu memiliki iman yang sungguh luar biasa. Yang ketiga adalah iman yang rapuh. Beriman namun mudah goyah bahkan murtad. Ya. Mudah goyah bahkan murtad. Tentunya banyak sekali ya. Kemarin ada keponakan kita yang nyebrang. Itu iman yang rapuh, gampang goyah. Akhirnya dia meninggalkan kepercayaan kepada Kristus, murtad. Ya. Itulah iman yang rapuh, yang gampang diombang-ambingkan. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita juga, di manakah kita ini sebenarnya? Apakah kita termasuk iman yang mati, iman yang kecil, iman yang rapuh, ataupun iman yang bergantung? Ada juga iman yang bergantung. Ya, iman yang bergantung adalah beriman namun bergantung kepada orang lain. Ya, saya beriman tapi saya tergantung kepada orang lain. Kalau orang lain tidak ke gereja, saya tidak ke gereja. Kalau orang yang tidak datang ke ibadah, saya tidak datang ke ibadah. Orang lain melakukan hal-hal yang saya turut ikut bekerja sama juga. Itulah iman yang bergantung. Jadi tidak punya prinsip. Ya, artinya bisa ke kiri, bisa ke kanan, abu-abu. Ya, iman yang bergantung, iman abu-abu, nggak jelas. Ya, kalau kawan dia ke gereja, dia ke gereja. Kalau dia nggak ke gereja, dia nggak ke gereja. Nah, iman itu iman yang bergantung, bisa bergantung kepada orang lain, bergantung situasi. Kalau situasi tidak lagi enak, malas berdoa. Kalau situasi lagi tekanannya cukup keras, rajin dia berdoa. Ya, kalau dia rengarang pada saat dia lagi tenang, berada di zona nyaman, dia melupakan ibadah, dia melupakan gereja, dia melupakan berdoa. Inilah iman yang bergantung itu. Ya. Apakah saudara termasuk di iman yang bergantung? Tidak, tentunya ya. Kita iman yang diinginkan Tuhan adalah iman biji sesawi, imannya yang hidup dan bertumbuh. Ya. Iman yang hidup dan bertumbuh. Yaitu kelihatan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita sangat mengimani, kita mengikuti ibadah, kita mengikuti gereja, ke gereja dan sebagainya. Itulah iman yang hidup dan bertumbuh. Ya. Tentunya dalam kehidupan kita tuh terpancar sesuatu hal yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kita semakin semangat untuk melayani Tuhan, semakin semangat untuk ke gereja, beribadah, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, baca Alkitab, mendengarkan khotbah. Itulah iman yang bertumbuh, iman yang hidup dan bertumbuh. Dan Tuhan inginkan kepada kita adalah iman yang besar, iman yang terus melalui latihan dan ketergantungan mutlak kepada Allah. Inilah Tuhan yang inginkan. Ya, dari 4 ya, dari 5 iman, 1 yang Tuhan inginkan. Ya. Yaitu iman yang besar, yang bergantung kepada Tuhan. Ya. Kita kadang-kadang merasa kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kita bergantung kepada hal yang ada pada diri kita. Kita tidak mau bergantung kepada Tuhan. Tapi Tuhan inginkan kepada kita menjadi orang yang bergantung penuh, mutlak kepada Tuhan. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, apapun yang kita hadapi, kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan tentunya kita harus lihat bagaimana iman itu bisa tumbuh di dalam hati kita.
Kita dari awal sudah berbicara iman, tapi bagaimana menimbulkan iman itu? Timbul dari hati kita, sehingga kita menjadi orang yang percaya. Yang ketiga, yang keempat, timbulnya iman seseorang. Ya. Timbulnya iman seseorang dikarenakan oleh pendengaran. Maaf katakan mata saya ada kurang terang. Akan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, baik lewat baca Alkitab, ibadah, dan puji-pujian. Ya, pendengaran. Lewat baca Alkitab, lewat puji-pujian, dan lewat ibadah. Itu termasuk hal-hal yang menimbulkan keimanan kita akan Tuhan. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, mendengarkan khotbah di YouTube itu kan sangat banyak sekali. Saya suka sekali kalau mendengarkan khotbah Peter Guntur. Ya, kalau Bapak Ibu bisa buka YouTube Peter Guntur, bagus sekali khotbahnya. Ya. Dulu saya suka dengan Pak Gilbert, tapi sejak Ibu Gembala coba dengar Peter Guntur. Peter itu bagus sekali, baik sekali. Khotbahnya sederhana, kata-kata mudah dicerna, tapi keras. Ya. Buat kita keras sekali. Menjadi seorang Kristen tidak gampang. Tidak gampang. Ya. Sungguh luar biasa. Kalau kita punya waktu, saya selalu mendengar kalau malam. Kadang-kadang pagi sebelum mau pergi kerja, ambil sarapan pakai sepatu, saya dengar sebentar. Bagus sekali sebenarnya untuk Peter Guntur ini. Dia bukan hanya berkhotbah untuk jemaat, tapi berkhotbah untuk hamba-hamba Tuhan juga. Bagaimana hidup bagi seorang Kristen yang sejati, bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Banyak sekali materi, dan materi-materinya materi-materi yang realita dengan kehidupan kita. Bagaimana membereskan hati, bagaimana melepaskan dari dosa pencabulan, ya. Bagaimana kita tidak sakit hati, bagaimana kita tidak dendam. Seperti khotbah-khotbah sederhana, tapi penggaliannya sangat dalam. Durasinya bisa 45 menit. Tapi menurut saya yang saya sering dengar Peter Guntur itu sangat gampang dicerna. Ya, sambil kita duduk-duduk di rumah kita bisa dengar, sambil tiduran, sebelum tidur kita dengar. Sangat sungguh luar biasa, sangat memberkati. Yang berikutnya adalah pendidikan keluarga yang menanamkan iman. Ya, pendidikan keluarga penting. Ya, kita bisa buka Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 7. Ulangan 6 Ulangan 6 ayat 4. Ya. Berikutnya seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya. Itulah salah satu mengimani, membuat iman kita timbul adalah lewat pengajaran di dalam keluarga kita. Ini persoalan yang bukan gampang tentunya ya. Mengajarkan anak-anak tentang firman Tuhan, kalau masih kecil agak mudah, tapi mudah agak besar. Sudah banyak statementnya dia ya. Bahkan mungkin dia lebih pintar dari kita. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mengajarkan anak kita siang dan malam, di mana tempatnya pun segala tempat kita bisa ajarkan. Mau kita sambil baring-baring, mau duduk, mau di dalam rumah, di luar rumah, tetap kebenaran firman itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Makanya dibilang timbulnya iman seseorang itu dari pendengaran, dari puji-pujian, dari ibadah, dari pergaulan,
dari pendidikan keluarga. Berikutnya dari pergaulan. Dengan orang yang beriman, tentunya pergaulan kita, ya, kita bergaul dengan orang-orang yang beriman. Sehingga pada saat kita bergaul dengan orang yang sesat, tentunya iman itu pun membawa kita kepada kesesatan. Jadi pergaulan dengan orang-orang ini penting sekali. Pergaulan dengan orang-orang gereja, ya, khususnya untuk para anak-anak kita, ya, bergaul dengan sama pemuda gereja, atau kita bergaul dengan orang-orang yang tentunya secara kerohaniannya baik, ya. Tentunya itu membawa dampak pada keimanan kita semakin hari, semakin bertumbuh, semakin hidup, dan semakin kuat. Makanya pergaulan itu menentukan kita. Kalau kita bergaul, tentu makanya ada pepatah mengatakan kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, tentunya kita wangi katanya. Tapi kalau kita bergaul dengan seorang yang misalnya pencuri, kita akan melakukan hal yang sama. Benar, karena iman itu tumbuh termasuk pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak malas ke gereja, tidak mau beribadah, kita akan mengikuti hal yang sama. Ya, pergaulan kita menentukan di mana kita berada. Tapi kalau kita mau iman kita semakin tumbuh, kita bergaul dengan orang-orang yang secara keimanan kerohaniannya baik, sehingga iman kita semakin hari semakin baik. Yang berikutnya adalah latihan-latihan rohani. Di tengah masalah dan pergumulan hidup, perlulah latihan-latihan untuk beribadah. Latihan-latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna untuk segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Maksudnya di sini adalah latihan-latihan rohani. Latihan-latihan rohani, persoalan-persoalan yang kita hadapi, banyak pergumulan yang kita hadapi. Itu kita anggap itu bukan sebagai persoalan, tapi sebagai latihan kita. Latihan membangun keimanan kita. Latihan bagaimana kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Apapun persoalan, pergumulan rumah tangga, keluarga, kesehatannya. Kalau saya kesehatan pergumulannya. Saya baca ini, saya pikir ya sangat terberkati sekali, ya benar. Kita harus betul-betul kita anggap ini sebagai latihan. Kadang-kadang mau juga datang manusia, aduh, kayaknya sudah berakhir. Tapi enggak, ini kita anggap sebagai latihan. Ini memicu kita, mengimani kita, menumbuhkan iman kita semakin hari semakin kuat. Ya, semakin hari tentunya apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita pikirkan itu mungkin bisa terlaksanakan. Walaupun kadang-kadang juga ada hal yang kita pikirkan bisa tapi bisa mengecewakan. Tapi itu tidak masalah. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk tetap teguh seperti perempuan Kanaan itu. Pantang menyerah, ya. Fighting gitu. Ya. Ya, bagaimana dia menghadapi penolakan, bagaimana dia tidak direspon oleh Tuhan Yesus. Tapi dia tidak pantang menyerah. Itu mengingatkan kepada kita perlu latihan, kita perlu persoalan. Makanya pergumulan itu, kata firman Tuhan, tidak lebih daripada kekuatan kita. Ya. Kalau sudah melebihi, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Artinya apa yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi saat ini tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan memberikan percobaan, Tuhan memberikan pergumulan kita setiap hari. Tentunya Tuhan itu bisa kita lalui, tentunya bisa kita lewati, kita bisa hadapi apapun itu. Karena persoalan kita hadapi tidak melebihi dari batas kekuatan kita. Makanya perlu adalah latihan-latihan rohani, sehingga kita semakin hari kita beriman kepada Tuhan semakin berkualitas. Yang berikutnya adalah kualitas orang beriman. Ya. Orang beriman tidak mudah terpengaruh oleh bujukan-bujukan duniawi. Inilah kualitas. Tidak gampang hanyut, tidak sampai murtad kita. Ya, bujukan-bujukan duniawi macam-macam kan. Kau ikutlah, kau ikut ke saya, nanti kau kasih ini, kasih duit seperti ini, ayo kita korupsi, ayo kita tipu, dan sebagainya. Kalau kau tipu, kau bisa untung. Hal-hal duniawi.
Jadi kalau orang yang berkualitas, orang yang memiliki iman yang punya kualitas yang hebat, dia tidak mudah terpengaruh oleh bujukan-bujukan duniawi. Berikutnya, memiliki prinsip yang teguh di dalam kehidupan. Punya prinsip. Ya. Kalau orang sudah mau bawa kita masuk ke jurang, jangan mau. Orang bawa kita ke murtad, jangan mau. Kita punya prinsip bahwa bagi saya hidup, bagi saya kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Yaitu bentuk keimanan kita. Ya. Apapun yang terjadi, ya kita tetap percaya kepada Kristus. Sehingga kita memiliki prinsip yang teguh di dalam kehidupan. Dimanapun selalu berpengaruh dan menjadi berkat. Ya. Ini kualitas. Dimanapun berpengaruh dan selalu menjadi berkat. Ya. Dimanapun kita berada, kita orang yang disegani, kita yang orang yang diminta pikiran, dan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Ini hal yang tidak mudah juga bagi kita tentunya. Ya, karena dimana kita bergaul, tentunya kualitas iman kita, kekristenan kita itu harus kita tonjolkan, sehingga orang bisa melihat kita menjadi berkat bagi dia dengan kehidupan kita. Tetap tenang dalam segala perkara. Tetap tenang. Apapun persoalannya tetap tenang. Ya, tidak banyak juga. Saya kadang-kadang gak tenang juga kalau ada persoalannya. Kadang-kadang mau gelisah. Tapi orang punya kualitas iman yang oke, dia tetap tenang di dalam apapun persoalan yang ada. Di sini kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang punya kualitas, orang beriman yang punya kualitas. Apapun persoalan kita hadapi, kita tetap percaya, kita tetap tenang, karena kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Bersukacita menghadapi masa yang sukar. Ya, ini tersulit ya. Bersukacita menghadapi masa-masa yang sukar. Ya, saat ini kan termasuk masa-masa yang sukar kan. Sulit, perekonomian lagi macet, usaha tidak terlalu jalan. Tapi kita diperintahkan Tuhan untuk bersukacita. Ya. Kita diminta untuk bersukacita di masa-masa sukar ini. Ya. Itu menunjukkan kualitas iman kita. Itu menunjukkan iman kita yang sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Iman kita yang sejati. Di saat kita susah, kita diminta untuk bersukacita. Selalu bergantung pada janji-janji Tuhan. Selalu kita percaya, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti menolong. Kita percaya Tuhan selalu ikut campur dalam kehidupan kita. Yang tujuan terakhir, mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya. Mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya. Artinya Tuhan harus menjadi number one di dalam kehidupan kita. Ya. Mendahulukan Tuhan itu tadi, termasuk kita ke ibadah, termasuk kita ke gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, kita utamakan Tuhan daripada mungkin pekerjaan kita atau hal-hal yang lain. Tuhan harus menjadi yang nomor satu. Ya, terakhir dari iman yang berkuasa, bahwa iman dapat menyelamatkan. Ya. Pandangan Alkitab tentang iman. Orang benar akan hidup oleh iman, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kalau kita orang benar, kita akan hidup oleh iman. Iman kita yang menghidupkan kita. Iman kita yang membuat kita bersukacita. Apapun persoalan, di masa sukar apapun, kita harus bersukacita. Karena itulah orang benar hidup karena iman, hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Yang kedua, iman dapat menyelamatkan. Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini perempuan PSK ya.
Jadi iman kita lah yang menyelamatkan kita. Kita percaya sudah kematian ada surga bagi kita orang yang percaya. Ada kehidupan lain bersama Bapa di surga. Itulah bentuk dari keimanan kita. Itulah bentuk dari apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan. Karena kita percaya sudah kita mati ada kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus di surga. Iman mendatangkan damai sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena iman kita dalam bentuk orang yang telah dibenarkan. Tentunya kehidupan kita harus damai sejahtera. Kehidupan kita harus membawa damai bagi saudara kita, bagi istri suami kita, bagi tetangga kita, bagi teman kita. Ya, damai sejahtera. Itulah bentuk dari keimanan kita akan Kristus Yesus. Tapi kalau kita kacau balau, ya, kalau kita sikit-sikit buat kita berantem sama tetangga atau teman, bagaimana kita mau menyatakan kita beriman? Padahal Tuhan menuntut kita untuk damai sejahtera. Karena kita percaya apa yang kita lakukan ini bentuk dari iman kita akan Yesus, damai sejahtera yang kita dapatkan daripada Kristus Yesus. Iman memadamkan serangan si jahat. Ya, dalam Yakobus 2 ayat 15, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya bahwa iman memadamkan serang si jahat. Pikiran-pikiran negatif kita juga dengan beriman kita akan menjadi positif. Niat-niat jahat kita, rencana-rencana, kadang-kadang pikiran dan hati itu mau jadi negatif, mau berpikir hal-hal yang lain. Tapi karena kita percaya, kita adalah orang-orang yang beriman, itu akhirnya tidak menjadi kenyataan. Tidak akan kita pikirkan, bahkan kita buang jauh-jauh dari pikiran dan hati kita. Sehingga seperti apa? Setan aja tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang satu. Bahkan dia gemetar ya, mendengar nama Tuhan itu. Yang terakhir adalah iman tanpa perbuatan adalah kosong dan mati. Ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman, ada padaku, ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa ada perbuatan. Aku akan tunjukkan dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan.